Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Yasmarizal ST, jabatan analis kebakaran ahli pertama peserta Lasar CPNS Merangin tahun 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016. Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Kepala Dinas, seterusnya ada Sekretaris yang membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian beserta Subbagian Program Keuangan. Lalu terdapat dua bidang, yaitu bidang pembinaan dan pengembangan dan bidang pengendalian operasional. Bidang pembinaan dan pengembangan mempunyai fungsi yang pertama, perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan, koordinasi penyiapan SOP atau standar operasional prosedur, mengkoordinasikan pelaksanaan analis jabatan, analis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan, penyusunan perencanaan bidang, penyusunan petunjuk teknis lingkup bina kualitas personil, pembinaan keselamatan dan kebakaran, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Bidang pengendalian dan operasional memiliki fungsi yang pertama, perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian operasional, koordinasi SOP kerja bidang pengendalian dan operasional, penyusunan perencanaan bidang, penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendali kesiagaan komunikasi, pencarian dan penyelamatan, penyusunan dan pengaturan pola rencana pencegahan dan pemadaman, pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, penginventarisan dan pengawasan sumber-sumber air alam dan hidran, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Jumlah pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin tahun 2025 terdapat ASN sebanyak 24 orang, tenaga honorer terdiri dari yang administrasi 12 orang, dan Satgas Pemadam Kebakaran terdiri dari 198 orang. Tugas saya sebagai analis kebakaran ahli pertama di Dinas Pemadam Kebakaran diantaranya yaitu yang pertama untuk merencanakan dan pengaturan sistem kebakaran, di mana itu kegiatannya memetakan daerah atau gedung yang memiliki potensi bahaya kebakaran tinggi. Kemudian perancangan sistem proteksi, yaitu memberikan rekomendasi teknis mengenai sistem proteksi kebakarannya dan penyusunan SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Kemudian yang kedua, tugas analis kebakaran yaitu melakukan inspeksi dan audit keselamatan. Yang pertama itu pemeriksaan bangunan, diantaranya melakukan inspeksi berkala terhadap gedung-gedung fasilitas umum, perkantoran dan industri untuk memastikan alat pemadam kebakaran berfungsi dengan baik. Yang kedua, melakukan audit kepatuhan yang mana memastikan pemilik gedung mematuhi regulasi dan undang-undang terkait keselamatan kebakaran yang berlaku. Kemudian yang ketiga, tugasnya menginvestigasi pasca kebakaran, menyelidiki asal mula api dan penyebab pasti terjadinya kebakaran, dan menyusun laporan resmi hasil investigasi. Kemudian yang keempat, tugas analis kebakaran yaitu melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, di mana memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau karyawan perusahaan mengenai cara pencegahan kebakaran di rumah tangga atau tempat kerja, dan melakukan pelatihan simulasi, contohnya melatih penggunaan APAR atau alat pemadam api ringan. Adapun rencana yang akan saya lakukan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin diantaranya, yang pertama, merubah pelaporan manual menjadi pelaporan digital. Ini berfungsi untuk dapat diketahui datanya oleh siapapun, baik itu berupa pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran ataupun bupati yang ingin mengetahui kondisi terkini berapa kejadian kebakaran dan berapa kejadian penyelamatan. Kemudian yang kedua, melakukan digitalisasi tentang pelaporan kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran. Digitalisasi ini memastikan bahwa seluruh peralatan siap pakai melalui pengawasan digital. Jadi setiap unit itu dapat diketahui riwayat pemeliharaannya. Manfaat dari digitalisasi ini diantaranya yaitu yang pertama, untuk akurasi data, di mana menghindari duplikasi laporan dan meminimalisir kesalahan manusia dalam pencatatan manual. Kemudian efisiensi alokasi sumber daya, yaitu dapat menentukan jumlah armada dan jenis peralatan yang dikirim berdasarkan salah kebakaran dan terdeteksi di sistem. Kemudian analisis prediktif, yaitu data historik kebakaran yang terkumpul dapat diolah untuk memetakan wilayah rawan kebakaran di masa depan.
Dan yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas, di mana laporan kondisi sarana prasarana yang terdigitalisasi memudahkan audit dan perencanaan anggaran perbaikan atau pengadaan barang. Sekian uraian singkat dari saya. Terima kasih.